Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyam Mitra, NPM saya 25150159. Saya dari kelas PSTIC dan saya di sini akan menjelaskan tugas akhir praktikum struktur data judul 2 milik saya. Jadi yang pertama-tama itu ada dari definisi tukar. Jadi fungsinya definisi tukar ini untuk menukar nilai-nilainya. Seperti ini, temp itu ntar digunakan untuk parameter pengganti atau ditukar dengan array i, lalu array i diganti dengan array j, dan array j ditukar dengan isi nilai dari tempnya tadi atau array i nya yang utama. Itu untuk fungsi def tukarnya. Dan selanjutnya itu def bubble sort, dimana ini fungsi untuk penukarannya, bubble shortnya. Nah, jadi di sini pertama itu kita menyimpan datanya tuh di variabel n. Kita menyimpan datanya, panjang pada data itu ke variabel n. Lalu di sini ada for i in range n, ini kita melakukan perulangan sebanyak n atau sebanyak data yang peserta yang kita masukkan. Lalu kita melakukan inisialisasi variabel swap dengan nilai boolean false untuk mengecek apakah terjadi pertukaran atau enggak. Nah, lalu di sini kita menggunakan for j in range, kita melakukan perulangan untuk membandingkan elemen dari indeks 0 sampai ke n dikurang i dikurang 1. Nah, untuk nilai i sama j dia akan terus mendapatkan atau terlaksanakan fungsi increment, yang mana dia akan terus nilainya akan bertambah. Jadi awalnya dari 0 dia akan naik ke 1, ke 2, ke 3 sampai data ke n, dan dia akan terus melakukan perulangan di situ. Lalu yang selanjutnya itu di sini kita memanggil fungsi if ini untuk mengecek apakah skor yang saat ini lebih kecil dari skor berikutnya. Dan di sini kita akan melakukan sorting descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu ini fungsinya untuk menukar datanya jika if ini nilainya true atau benar, lalu dia akan ditukar. Lalu jika if data dan tukaran ini nilainya true, dia akan langsung ditukar dengan fungsi swap true. Jika dia tidak tertukar atau dia akan mengulang dari awal lagi programnya, lalu menjalankan ulang programnya. Ini untuk fungsi bubble shortnya. Oke, yang selanjutnya ada def main. Def main ini fungsi utamanya atau fungsi utama dari codingan ini, dimana semua inti dari codingannya ada di sini. Jadi yang pertama kita akan memanggil fungsi n ini dengan jumlah inputan dari user dengan fungsi input, dan nilainya atau jenis tipe datanya itu integer. Jadi di sini ada except value error, itu terjadi ketika kita tidak masukkan jenis tipe yang integer. Kita masukkan tipe yang lain, mungkin seperti float atau string, maka dia akan error dan mengeprint input tidak valid. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan memanggil data kosong. Di sini fungsinya data kosong ini untuk menyimpan data peserta nanti, nama dan skornya. Lalu kita akan print masukkan nama dan skor peserta. Lalu di sini kita akan masukkan nama pesertanya sesuai dari data yang kita inputin tadi. Misalnya kita mau 3 peserta, maka kita masukkan 3 nama peserta. Lalu jika nama peserta sudah dimasukkan, kita akan menjalankan fungsi untuk memberi skor mereka. Jadi setelah namanya diberi, misalnya peserta 1 namanya Mitra, diberi skor 97, maka dia akan melakukan perulangan, di mana dia akan langsung balik lagi ke masukkan nama dan masukkan skor sampai datanya habis atau semua peserta sudah terisi. Seperti itu. Lalu di sini ada except value error juga. Ini ketika data yang dimasukkan tuh bukan data tipe integer. Oke. Lanjut.
Oke, lanjut di sini kita masukkan fungsi bubble sort ini tuh dia supaya datanya tadi langsung di fungsi memanggil fungsi bubble sort. Jadi dia langsung menjalankan sorting ya. Dia langsung mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Lalu di sini kita akan brain rankingnya pesertanya. Di sini kita akan melakukan perulangan lagi dengan panjangnya tuh sesuai data yang kita masukkan tadi. Misalnya 3 peserta, maka dia akan mengeprint semua nama 3 peserta dan skornya. Oke lah, kita langsung coba jalankan saja kodikannya. Di sini kita misalnya jumlahkan pakai 5 peserta. Kita masukkan nama peserta pertama, lalu masukkan skornya, lalu masukkan nama peserta kedua, skornya juga. Begitu seterusnya sampai ke semuanya terisi. Oke, jika sudah kita masukkan, dia langsung menjalankan fungsi sorting. Nah, di sini kita ada 5 peserta dengan 5 skor, dan di sini belum ngurut ya. 98, 87, 89, 78, dan 81. Nah, ketika di sini sudah selesai fungsi yang dari baris 18 sampai baris 34 itu sudah selesai. Dia langsung ke bubble sort, dia langsung di sorting, dan hasil sortingannya di print di sini. Di fungsi dari baris 37 sampai 39. Langsung ada ranking pesertanya yaitu 98, 89, 87, 81, 78. Ini sudah dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.